Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hadir kembali dalam kajian saya pikir otak saya bawanya pikir karena di kemarin tanggung gitu. Kemarin sudah bagian kedua, sekarang bagian yang ketiga, bagian terakhir ya. Jadi lanjut aja bagian terakhir biar nanti selesai terkait dengan muqarraratul mazahib dalam melaksanakan ibadah. Kemarin kita pembahasan ini sudah selesai ya. Rukun yang kelima, rukun kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Masih ingat ya Pak dalam rukun ini? Jadi kemarin sudah bahas dari mulai niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri membaca Al-Fatihah. Jadi ada 4 rukun yang kita sudah bahas, bahkan kemudian ditambah lagi 4 lagi dari dahlan. Jadi dalam pandangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan rukun sholat ada beberapa pendapat. Jadi seperti Imam Hanafi ada 6, ada 5 rukunnya, Imam Maliki ada 14, Imam Syafi'i ada 13. Ada yang mengatakan 14, ada juga Imam Hambali mengatakan 13. Nah, niat misalnya syaratnya niat itu ada 4 ya. Kemarin kita sudah bahas niat syaratnya 4. Yang pertama qasdu, menyebutkan kata-kata bermaksudnya mengerjakan. Kemudian yang kedua menyebutkan kata-kata fardu atau mengucapkan kata-kata fardunya. Yang ketiga ada ta'yin, menjelaskan jenis sholat fardunya sholat apa gitu. Sholat apa? Sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat asar. Nah kemudian yang keempat, ini keempat menurut Syafi'iyah Pak. Syafi'iyah mengatakan niat itu harus apa? Niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau yang lainnya enggak. Jadi kalau niatnya sebelum takbiratul ihram atau sesudah takbiratul ihram maka enggak sah. Saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat. Nah, bahkan ada tambahan lagi ya Pak, yang kelima nih, saya pewarin lagi. Yang kelima, niatnya itu kalau posisi dia sebagai makmum maka harus bilang makmuman gitu. Kalau imam enggak, tapi kalau makmum harus bilang kata-kata makmum seperti itu. Ini ada 5 syaratnya. Kemudian yang takbiratul ihram, niat sudah Pak. Yang takbiratul ihram masih ingat Pak? Kalau ingat sudah berarti kita lewatkan. Dari ulang lagi. Yang takbiratul ihram itu ada 15 syaratnya dalam rukun takbiratul ihram. Ya 13 lah, dikurangi bonus ya Pak untuk subuh ini. Apa Pak? Syarat untuk rukun takbiratul ihram apa? Sambil berdiri, terus harus diucapkan, didengar sama telinganya. Kemudian mengangkat tangan. Mengangkat sunnah Pak. Jadi untuk takbiratul ihram itu syaratnya ada beberapa, ada sekitar 13 disebutkan. Yang pertama, takbiratul ihram itu harus bahasa Arab.
Yang kedua, ya Pak, yang kedua dia posisinya berdiri. Yang ketiga harus dengan lafzul jalalah. Kalau sudah syarat tapi bukan lafzul jalalah nggak sah sholatnya. Dan lafaz akbar, jadi Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Yang keempat, tidak boleh dipanjangkan huruf alifnya. Ya, kalau dipanjangkan huruf alifnya nggak sah takbirnya. Allah. Yang kelima, tidak boleh dipanjangkan huruf ba-nya. Allahu Akbar. Yang keenam, tidak boleh ada huruf waw di tengah-tengah antara Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Yang selanjutnya tidak boleh ada huruf waw misalnya. Wallahu Akbar. Maksudnya itu tidak boleh mentasdidkan huruf ba-nya. Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Nah kemudian kalau huruf kaf, kol-kolah bukan? Kol-kolah bukan kaf. Jadi kalau kol-kolah nggak boleh mengkol-kolahkan misalnya huruf kafnya. Allahu sebenarnya ya, bukan ada nggak yang Allahu gitu Nah, jadi bukan huruf kol-kolah. Nah kemudian tadi telinganya dia sendiri harus mendengar, masuk waktunya menghadap kiblat seperti itu. Nah ini syarat-syarat dalam niat. Berdiri juga sama syaratnya, mampu berdiri seukuran membaca surah Al-Fatihah minimal. Berdiri tegak ya Pak, badannya tegak. Kemudian membaca Al-Fatihah termasuk rukun. Menurut jumhur ulama, menurut Imam Hanafi tidak rukun. Nah termasuk kemarin kita sudah bahas ini juga ruku ya Pak. Ruku itu syaratnya ada 5 syarat ruku. Jadi tadi niatnya sudah ada syaratnya, takbiratul ihram juga sudah ada syaratnya, berdiri juga, masuk juga baca Al-Fatihah. Nah kemudian yang rukun keempat termasuk ruku ada syaratnya 5. Yang pertama, punggung sama kepala itu lurus. Yang kedua syaratnya rukunya itu agak sah, yaitu paha dengan betis lurus Pak, nggak bengkok. Yang ketiga, kepala dengan pinggul itu lurus. Yang keempat syaratnya yaitu apa Pak? Yang dipegang apa? Lutut. Nah itu. Yang jadi tangannya megang lutut. Yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima apa? Jari-jari lututnya, jari-jari tangannya diregangkan. Jadi ada 5 ya Pak syarat dalam ruku. Yang pertama apa? Punggung sama kepala lurus. Kemarin siapa ya saya minta? Ojo kok mau? Ya, ini ruku Pak. Punggung sama kepala lurus gitu. Hatta loka naqadahuma in ala dhahrihi. Ya, kata Aisyah, kalaupun ditaruh air di punggungnya Rasulullah enggak jatuh. Yang kedua, betis sama pahanya lurus. Karena ada juga ada yang begini. Itu. Enggak dari Rasulullah kalau gini enggak. Jadi punggungnya lurus, yang kedua betis sama pahanya lurus. Nah yang ketiga yang dipegang bukan mana? Yang dipegang apa? Lututnya. Jadi tapak tangan itu bukan pegang betis. Karena kepanjangan kali ya. Nah, pegang lututnya. Yang keempat apa tadi? Yang keempat pinggulnya ya, pinggul sama kepala ini posisinya lurus, kepalanya tidak terlalu tinggi, mohon maaf, atau tidak terlalu rendah, mohon maaf. Nah, tidak terlalu rendah kepalanya, tapi lurus kepalanya.
Jadi lurus kepala, seperti itu. Ada memang yang mengatakan bahwa antara laki dan perempuan bedanya di sini, Pak. Ruku dan sujud. Kalau perempuan agak ditutup, gitu kan? Kalau laki-laki agak direnggangkan. Nah, tapi ini pendapat Syafi'iyah. Bagi pendapat Syafi'iyah mengatakan rukunya seperti itu. Gitu ya, Pak. Jadi ini rukun dari ruku. Rukunnya seperti ini. Yang keenam, yang kelima, rukunnya adalah tumakninah. Kalaupun dia begini, terus kemudian gak tumakninah, gak sah. Jadi lurus, kaki paha lurus, kemudian pinggulnya lurus, yang dipegang ada apa namanya, dengkulnya, yang kelimanya adalah tumakninah. Coba, luar biasa. Kalau cuma rukunnya begini, Pak, rukunnya begini, Pak, gak sah. Atau kemudian kakinya begini, gak sah. Atau kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu, Pak. Cuma segini aja maka nggak sah sholatnya, tidak sah. La tujzi kata Rasulullah. Ya, Pak. Yang paling terakhir hadisnya. Kalau Rasulullah SAW, la tujzi sholat, tidak sah, tidak cukup sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya. Tidak 90 derajat, gitu, Pak. Sama tidak istiqomah, tidak istiqomah. Tidak apa? Tumakninah, seperti itu. Jadi 5 tadi syaratnya. Kalau untuk ruku ada 5. Jauh ya. Itu, Pak. Bahas ruku sebagai batas orang dapat 1 rakaat. Jadi kalau ada yang masbuk, maka kemudian dia ikut posisinya imam sudah ruku, dia langsung ikut ruku setelah takbir dan niat dan takbir, maka dia dihitung mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau dia ikutnya pas imam lagi sujud, belum dihitung dapat 1 rakaat. Atau ruku, fakot ada 1 rakaat. Bangun dari ruku. Ini menurut jumhur, rukun menurut Hanafi wajib. Sama beda rukun dan wajib. Hampir sama ya. Nah, syaratnya bangun dari ruku adalah ayyauda ila hala allati kana 'alaiha qabla ayyakan. Posisi badannya itu seperti sebelum ruku tegak. Kalau posisi badannya masih condong masih condong maka nggak sah. Coba, ada nggak sholat yang buru-buru ini? Allahu Akbar, rukun baru segini, tidaknya segini Allahumma hamidah. Masih begini, Allah. Ya. Jadi i'tidal rukun dengan tumakninahnya. Jadi kalau i'tidal itu syaratnya posisi badan tegak, berdiri tegak gitu. Seperti awal. Nah, kalau cuma Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, maka enggak sah. Ayyauda posisinya kembali seperti posisi sedang berdiri awal gitu. Nah, ada memang perbedaan di sininya, Pak. Jadi perbedaan apakah bersedekap atau meluruskan tangan. Jadi kalau Wa'il bin Hujur mengatakan adalah saya tidak pernah melihat Rasulullah dalam kondisi berdiri kecuali beliau meletakkan tangan kanannya, tangan kirinya di atas tangan kanannya di atas tangan kirinya. Di posisi i'tidal ada riwayat seperti ini juga. Tapi ada riwayat jumhur mengatakan gini lurus. Ada riwayat. Nah ini i'tidal seperti itu. Kemarin sudah kita bahas. Ini sih untuk mengingetin aja, Pak. Jadi saya kan agak lupa dikit kali. Iya, kalau ngajar mahasiswa lagi juga suka lupa. Ini lagi sudah. Nah, selanjutnya adalah sujud. Tapi kemudian ada permasalahan juga dalam sujud, Pak. Posisi sebelum sujudnya gitu. Nah, posisi sebelum sujud kalau riwayat Wa'il bin Hujur adalah meletakkan lutut dulu. Kalau riwayat Abu Hurairah meletakkan tangan dulu gitu. Yang sampai ke tanah. Kalau Wa'il bin Hujur adalah lututnya dulu. Kalau riwayat Abu Hurairah lewat tangan dulu gitu. Jadi kalau seperti ini adalah riwayat dari Abu Hurairah. Ininya belakangan. Tapi kalau seperti ini
Ini Pak. Ini riwayat dari Wa'il bin Hujur. Jadi kaki duluan. Biasanya kalau yang tangan dulu sudah di atas 50 tahun ya Pak. Jadi agak sakit kakinya. Atau enggak juga? Enggak juga ya. Syukurlah kalau sehat. Tapi intinya mau kita meletakkan ketika mau ruku, ketika mau sujud dan diletakkan tangan dulu, atau kita meletakkan kaki dulu, dua-duanya ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, yang nggak ada dari Nabi apa? Kepala dulu berarti. Itu nggak ada. Nah, posisi sujud ini pada kok udah datang orang ini. Umirtu an asjuda ala sabati a'dham, kata Rasulullah. Saya dimintakan sujud dengan 7 anggota. Kata Imam Hanafi, Imam Hambali, 7 anggota itu jidat atau dahi termasuk hidung nih Pak, rukun. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, kata Imam Maliki, sunnah. Kalau nggak kena hidung, sah. Tapi kalau kata Imam Maliki, kata Imam Hanafi, Imam Hambali, kalau nggak kena hidung nggak sah, harus kena hidung. Di orang Indonesia banyaknya ngomong Syafi'i ya Pak ya. Ya mungkin karena tahu hidungnya kali kurang kayak gitu. Jadi kalau mengikuti baca Syafi'i kita tahu. Jadi kalau nggak kena hidungnya sah gitu. Jadi kalau kata Imam Hanafi, Imam Hambali, wajib saat sujud hidungnya kena. Padahal hadisnya sama ya Pak. Umirtu an asjuda ala sabati a'dham. Saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota. Al-jabha wa yadayn wa rukbatain wa atraful qadamain. Ada. Nah, syarat sujud tadi Pak. Coba ini satu lagi. Syarat sujud sama seperti ruku, punggungnya lurus. Ini punggung lurus Pak. Lurus yang pertama, kemudian paha yang kedua lurus. Berarti sampai kurang maju dikit Pak. Bukan kurang maju. Nah pahanya lurus nih. Ya Pak. Yang kedua pahanya lurus. Yang ketiga ada jarak antara paha dengan perut Pak. Tidak nempel, paha sama perut tidak nempel gitu. Itu yang ketiga ya. Nah jadi 7 anggota badan ini kena. Dahi, 2 tapak tangan kanan kiri, yang ketiga, yang keempat, kelimanya 2 lutut kanan kiri. Nah yang keenam 7-nya jari-jari kaki. Jari-jarinya Pak ya, jari-jari kakinya seperti itu. Nah ini anggota sujudnya. Makasih Pak. Makanya di sini aja. Makanya kata Imam Syafi'i, karena dahi itu anggota sujud, ketika ada benda yang menghalangi dahi nggak sah. Kata Syafi'i begini nggak sah Pak. Nih. Jadi kalau menurut Syafi'i ini nggak sah. Atau misalnya ada benda yang berikut gerakan dengan gerakan kita gitu. Misal seperti ini Pak. Kalau menurut Syafi'i ini nggak sah. Sujudnya nggak sah karena dahinya terhalang sama benda. Atau bendanya ikut gerakan kita. Kalau kita bangun dia. Ustaz, bendanya ikut di tubuh ya, nempel. Iya. Kalau di bawah enggak? Kalau di bawah enggak, bapak bawa sorban, bawa sejadah, sorbannya diginiin nggak apa-apa. Nah itu. Tapi kalau bendanya ikut gerakan, ini berdasarkan hadis Nabi juga, menurut Syafi'i ya. Oh giniin saya. Ini kalau ubinnya kayak kotor ya. Jadi ngeliat kayak ubinnya kotor, kemudian akhirnya ketika sujud gini. Nah ini gesah Pak. Atau sujudnya di atas ini Pak. Wa yusalatu alla yadua jabha ala kafi. Fa'in motoa alatnya paling bawah Pak. Kalau meletakkan tangannya di atas meletakkan dahinya di atas tangannya, batal, maka enggak sah sholatnya. Nah gini,
Jadi kalau yang begini ada yang nggak sah juga. Sujudnya mencium, apa yang mencium? Meletakkan dahinya di mana? Ada. Jadi yang sudah di tempat sujud aja Pak. Gitu. Nah ini kemarin kita sudah bahas tentang syarat-syarat sujud. Kalau ruku tadi ada sekitar berapa Pak? 5, 6 ya. Nah sujud juga tadi 7 anggota termasuk jari juga Pak. Jadi kaki kita ini anggota sujud. Jadi paha dengan perut ada jarak, jangan nempel begini. Kecuali kalau di haram yang lagi sempatnya nggak muat kali ya. Nah, ada nggak Pak? Pernah sholat di haram yang pas lagi penuh-penuhnya nggak? Iya. Sampai nekuk. Jadi kadang-kadang sampai sujudnya bersifat orang. Ya, dalam kondisi memang tidak memungkinkan, ya dimaafkan. Tapi ketika kita memungkinkan sholatnya, kalau ini kan agak luas nih, masjid kita ini agak luas depannya. Ada mungkin masjid yang sofnya pendek gitu kan. Nah, padahal kan sunnahnya itu adalah ada jarak. Jadi pahanya ini lurus, perutnya dengan paha ada jarak. Kalaupun anak domba kata Rasulullah lewat itu maka bisa lewat ya. Benar anak kota ya Pak. Posisi tangan semua seperti posisi takbir Pak. Hadwa mankibai au huzunai. Posisi tangan itu ukuran kepala atau Pak, ukuran telinga atau ukuran apa? Ukuran pundak. Jadi tidak di atas. Tapi di sini, di bawah dikit. Ukuran telinga atau ukuran pundak. Jangan juga ke bawah banget, Pak. Ada nggak ke bawah? Hah? Ada nggak ke bawah banget? Nah, sunnahnya atau caranya ada ukuran tangannya tidak terlalu dibuka banget, tidak ditutup Pak, tapi sedang aja. Seperti itu. Ini posisi tapak tangannya. Kaki Ustaz rapat. Iya, sunnahnya kakinya rapat. Ada yang begini Pak, kakinya. Kukunya yang ditempelin. Sakit kali Pak? Iya. Sakit kali. Nggak tahu. Oh. Ya kalau orangnya sakit ya mungkin bisa jadi cuma begini aja kali ya. Gitu ya. Bahkan miringnya ke sini Ustaz. Jadi kukunya yang nempel. Ada. Nah, gitu. Iya, sujud. Oh. Padahal ini kan sehat ya, enak ya. Ini sama-samanya. Kami juga. Pakai semuanya. Apa itu namanya? Berat terus ya apa? Di sini kan banyak ininya ya Pak. Kalau jari itu banyak apa ya? Syaratnya itu kan. Makanya kata Rasulullah, kenapa kita disunnahkan? Kalau Maliki bahkan mengatakan wajib Pak. Wudu itu harus diseling-seling itu wajib kalau menurut Malikiyah. Kalau Syafi'i kan mengatakan disunnahkan saja. Karena di sini banyak sekali syarat Pak. Syarat di tangan atau juga jari kaki seperti itu. Nah, apalagi kemudian kakinya jarinya ditekan itu. Jadi sujudnya itu sambil ditekan Pak. Menikmati sujud. Aliran darahnya mungkin kalau yang punya anak atau punya keluarga kedokteran, aliran darah lari ke kepala ini luar biasa. Apalagi ketika kita pagi-pagi sholat tahajud, masya Allah, sehat insya Allah Mas. Ini ya, sampai sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Kalau kita kayak sujud supaya lurus itu kan berarti kan lebar sajadah atau lebar safnya kan harus cukup gitu kan ya. Iya. Nah terus kemudian kan di beberapa tempat atau kadang-kadang sekarang saf sempit sih kan, pahanya nggak tegak ini kan. Nah terus kemudian juga kita dengan saf di depan kan sudah sebaiknya berjarak supaya nggak nyundul gitu ya. Nah kalau misalnya kan saya saat kita dirapatkan, kalau dirasa kurang misalnya jalannya itu harus ditarik apa namanya? Sejadahnya bikin berjarak. Tapi ini bukan udah panjang Pak, bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia udah panjang kan ya? Kalau Pak Awam enggak. Awam sholatnya apa? Ya jadi itu sih kebijakan aja lah, silakan kebijakan apa namanya pengurus gitu kan. Itu yang terbaik, yang penting bahwa posisi sujud itu kita sebagai sebagai umat Islam dalam sujud itu ya nyaman itu aja sih. Yang penting posisi sujudnya nyaman.
Tapi kalau ukuran untuk di Indonesia sih saya pikir segini udah termasuk lebar gitu Pak. Dan kalau ada mungkin yang kalau sejadahnya yang gambar masjid tuh Pak, hambanya gambar masjid itu kayaknya cuma 110 ya. Ini 100 sejadahnya. Nah kalau ini agak 120 sampai 20. Ini 120 Pak, 120 agak panjangan gitu Pak. 120 agak panjangan. Atau kalau mau ini Pak, yang kayak di Sapora ya Pak, dia pesan sendiri, dia agak panjang. Ya, saya juga isi juga kayak di Sapora. Sapora itu saya lihat agak panjangan dikit. Nggak tahu 100 berapa itu. Ya, tapi ini juga kalau ukurannya dibanding yang model kayak hijau yang apa atau merah ada kayak kecil gitu, nah itu lebih pendek biasanya dia itu. Ya baiknya sih kalau bisa senyaman mungkin jamaah misalnya dalam posisi sujudnya juga ukuran badannya bisa menikmati itu. Nah ini duduk ideal ya Pak. Jadi Rasulullah mendudukkan kaki kirinya, menasobkan, meluruskan kaki kanannya dari situ. Karena ya berisu dijelas yusra wa yansabu al-yumna. Kita lanjut sekarang ini materinya sekarang. Kemarin ulangan aja ya Pak sebenarnya. Ulangan kayak materi baru ya. Nah ini sekarang. Berarti apa Pak? Ya sudah kok. Silakan. Tapi kalau mau ganti di sini nggak apa-apa. Baik. Nah sekarang materi kita nih Pak. Rukun ke berapa berarti? Dua. Bukan udah. Pak udah kan? Hah? Niat takbiratul ihram berdiri baca Al-Fatihah. Ketiga keempatnya kelimanya apa? Ruku. Keenamnya i'tidal. Tujuhnya sujud. Delapannya duduk di antara dua sujud. Nah sekarang berapa berarti? 9. Ini bukan maksudnya bagian ketiganya, pertemuan ketiga. Nah ini sekarang termasuk rukun menurut jumhur ulama adalah duduk tasyahud akhir. Menurut mazhab Hanafiyah hukumnya wajib. Ya anggaplah kita kalau wajib ketika mereka kerjakan nggak sah juga kan? Berarti sama dengan rukun seperti itu. Nah ini Pak, duduknya kalau tasyahud akhir terjadi atau terdapat, jadi terdapat perbedaan pandangan pendapat ulama. Ada yang duduk tasyahud akhir. Nah ini barangkali di sini suka ada pertanyaan bahwa kenapa duduknya iktiros gitu ya. Ada yang duduk tasyahud akhir dengan iktiros. Ada yang duduk tasyahud akhir dengan tawafuk. Nanti kita akan jelaskan. Nah menurut Hanafiyah duduk tasyahud akhir itu posisinya sama dengan duduk antara dua sujud Pak. Berarti duduk apa? Duduk apa? Duduk iftiros. Jadi kalau menurut Imam Hanafi atau mazhab Hanafiyah mau sholatnya 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, pokoknya duduk tasyahud akhir dengan duduk iftiros. Mendudukkan kaki kiri, kemudian kaki kanannya tegak, gitu. Jadi duduknya pahanya itu, paha atau pinggulnya itu duduknya di mana? Di kaki kirinya. Coba. Jadi ini contohnya. Jadi wana soba, nasob itu artinya diluruskan, ditegakkan kaki kanannya, kaki kirinya didudukin. Gitu aja. Jadi duduknya ini pinggul duduk di mana? Di kaki kiri. Nah ini duduk iftiros. Kalau duduk tawarruk berarti duduknya ini pinggulnya di mana? Nah, di lantai seperti itu. Nah ini, jadi pinggul kiri warok itu. Jadi waroknya itu. Ininya ini Pak. Kaki kirinya dimasukkan, tapi kaki kanannya tetap didirikan seperti itu. Nah, menurut Hanafiyah
sholat apapun 2, 3, 4 rakaat duduk tasyahud akhirnya yang rukunnya menurut Imam Hanafi seperti ini. Dalilnya hadis Abi Humaid As-Sa'idi fi sifat salat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW jalan saya di tasyahud faftarasa iftiras wijlahu al-yusra rawahu Bukhari. Hadisnya juga menurut Imam Hanafi dari Abu Humaid seperti itu. Kemudian dalil yang lainnya, wa qala Wa'il bin Hujur qaddamtu al-Madinah. Saya datang ke Madinah untuk melihat ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jala saya di tasyahud iftarasa. Jadi kata Wa'il bin Hujur, ketika Rasulullah duduk tasyahud, duduknya iftiras. Wa wada'a yadahu al-yusra ala fakhidhi, dan kemudian meletakkan ya tangannya di pahanya pasti ya Pak. Ada nggak duduk letakin tangannya di sini atau di silang gitu. Ya, tangan kiri pasti di paha kiri, tangan kanannya juga di paha. Jadi letakin tangannya di mana Pak? Di paha seperti itu. Nah ini riwayat Imam Tirmidzi dari Wa'il bin Hujur. Ini Pak gambarnya sama seperti tadi. Duduk iftiras, ini mazhab Hanafi. Nah, mazhab Maliki kebalikannya Pak. Kalau mazhab Maliki kebalikannya, mau sholat subuh, mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat apapun gitu kan. Pokoknya yang namanya duduk tasyahud. Ini Pak. Duduk tasyahud awal, bahkan tasyahud awal Pak. Kata Maliki tasyahud awal, apalagi tasyahud akhir, itu duduknya dengan duduk tawarruk. Ya. Ya tapi teman-teman lagi begini, pakai dalil nggak? Ya pakai dalil juga Pak. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata itu di posisi sholat walaupun mutawarrikan. Kata Imam Hanafi bahwa hadis riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah ketika duduk sholat baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir dengan tawarruk. Jadi kalau duduknya duduk tawarruk, ikut sunnah Nabi nggak? Kalau duduk iftiras sunnah Nabi nggak? Nah duduk tawarruk seperti ini Pak. Tadi kayak gambarannya itu. Ini iftiras sebelah kirinya, nah, terus kemudian tawarruk di sebelah kanannya. Nah Syafi'iyah membedakan Pak. Kalau Imam Syafi'i membedakan. Kalau Syafi'i mengatakan bahwa orang yang sholatnya 2 kali tasyahud Pak, maka untuk tasyahud awal pakai dulu apa? Iftiras. Tasyahud akhir pakai dulu tawarruk. Kalau sholatnya tidak pakai tasyahud awal, langsung gitu tasyahud akhir, sholat yang 1 rakaat atau yang 2 rakaat, maka duduknya dulu apa? Tasyahud akhirnya tawarruk. Duduk tawarruk. Madhabuna annahu yustahabbu an yajlisa fi tasyahhud al-awwal kata Imam Nawawi muftarishan wa bisani mutawarrikan. Madhab kami bahwasannya yang disukai yaitu duduk tasyahud awal dengan iftiras, duduk tasyahud akhir dengan tawarruk. Pakai dalil enggak? Imam Syafi'i ada dalil enggak? Ini Pak dalilnya. Nah, ini dalilnya udah diterjemahin, enggak usah dibaca lagi Pak. Kamu bisa baca ya. Jadi kata mazhab Syafi'i, kalau hadis Abu Humaid ini yang dipakai menjadi dalil Imam Hanafi, di keterusan hadisnya itu yaitu bahwa di situ dijelaskan ada pembedaan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di hadis itu ini Pak, hadisnya ini bawah ya. Fa idza jalasa fil rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra. Bahwa Rasulullah kalau duduk untuk 2 rakaat, nah maksudnya rakaat yang kedua duduknya dengan duduk iftiras.
Wa idza jalasa fi rakaatil akhirah, kalau Rasulullah duduk untuk rakaat yang terakhir, maka Rasulullah dengan duduk tawarruk. Ini riwayat Imam Bukhari. Hadisnya satu juga. Maka kata Imam Nawawi di tafsirannya, penjelasan hadis di sarah hadisnya dikatakan begini. Jadi hadis ini adalah hadis yang muqayyad, hadis yang mengikat. Kalau hadis yang dipakai Imam Ahmad atau Imam Hanafi itu adalah hadis yang mutlak umum. Tapi di sini di hadis yang ini lebih mengikat lagi. Artinya Rasulullah kalau melaksanakan sholatnya di tasawuf awal pakai duduk iftiros. Tapi kalau di tasawuf akhir beliau pakai duduk tawarruk. Namanya menggunakan penggabungan beberapa hadis. Ada hadis juga yang menguatkan yang pendapat Imam Syafi'i. Hatta idza kanat sajdatul lati fiha taslim wa akhar ridla. Bahwa ketika sampai sujud terakhir yang ada salamnya, maka Nabi mengeluarkan kaki kirinya dan beliau duduk tawarruk. Artinya kalau sholatnya hanya 2 rakaat tanpa ada tasawuf awal, dulunya duduk tawarruk. Nah, berbeda dengan ini. Jadi kebalikannya, Pak. Kalau Imam Hambali, posisi duduk tasyahud akhir itu adalah duduk tawarruk. Kalau sholatnya 3 rakaat atau sholat 4 rakaat yang ada tasyahud awalnya. Tapi kalau sholatnya tidak ada tasyahud awal, hanya langsung tasyahud akhir, duduk tasyahud akhirnya duduk iftiros. Sholat subuh, sholat qobliyah, sholat 2 rakaat itu duduk iftiros, duduk tasyahud akhirnya. Pakai hadis ya, Pak? Hadis juga sama. Nah, jadi perbedaannya di sini, Pak. Jadi perbedaannya antara Hambali dengan Syafi'i. Kalau duduk tasyahud akhir sholatnya 3 rakaat atau sholat yang 2 kali tasyahud, maka duduk tasyahud akhirnya dengan apa? Tawarruk. Tapi kalau duduk tasyahud akhir sholatnya hanya 1 kali tasyahud, kalau Syafi'i pakai apa? Tawarruk. Sholat subuh tawarruk. Kalau Hambali pakai iftiros. Kalau Hanafi iftiros. Kalau Maliki tawarruk. Kayak campur, Pak. Nah ini, Pak, tabelnya, Pak. Nah, tabelnya kita buatnya seperti ini. Lihat, Pak. Jadi kalau di tabelnya itu mazhab Hanafi, kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, duduk tasyahud awalnya iftiros, tasyahud akhirnya iftiros. Kalau 2 rakaat, tasyahud akhirnya iftiros. Maliki, kalau 3 rakaat atau 4 rakaat, tasyahud awalnya tawarruk, tasyahud akhirnya tawarruk. 2 rakaat juga tasyahud akhirnya tawarruk. Imam Syafi'i, kalau 3-4 rakaat, tasyahud awalnya iftiros, juga tasyahud akhirnya tawarruk. Kalau sholatnya 2 rakaat, tasyahud akhirnya tawarruk. Imam Hambali iftiros sama dengan Imam Syafi'i tawarruk, tapi kalau sholatnya 2 rakaat, dulunya tasyahud akhirnya iftiros seperti itu. Jadi kalau yang sholat subuhnya duduk iftiros, ya harus tahu juga dalilnya ya, Pak ya. Jangan cuma karena ikut-ikut dia. Yang penting tahu dalilnya dari Abu Humaid seperti itu. Baik, ini rukun yang ke-9. Nah, jadi rukun ke-9. Nah, sekarang rukun ke-10 apa, Pak? Hah? Apa rukun ke-10-nya? Bapak sholatnya? Oh, rukunnya lupa. Kalau nggak dikerjain nggak sah sholatnya. Rukun ke-10 apa, Pak? Nih, bisa baca. Apa, Pak? Rukun ke-10? Hah? Membaca doa atau membaca tasyahud akhir. Jadi membaca tasyahud akhir merupakan rukun. Lalu bagaimana bacanya? Bacaan tasyahudnya, Pak. Kalau Hanafi atau mazhab Hanafiyah, tasyahud akhirnya ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. At-tahiyyatu lillah
wassalawatu wa thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Imam Hanafi, tasahud seperti ini lebih afdal dibanding riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ini riwayat yang dimaksudkan dari Rasulullah. Imam Maliki bagaimana tasawufnya? At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu as-shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini Pak. Bacaan rukunnya. Kata Imam Maliki, ini tasawuf Umar bin Khattab, ini yang paling afdal. Bapak baca di mana? Kalau kata Imam Syafi'i, bacaan tasawufnya riwayat Imam Muslim. Apa kata Imam Syafi'i? At-tahiyatul mubarakatuh as-salawatu at-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Riwayat Imam Muslim. Ada juga riwayat apa namanya? Imam Tirmidzi mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Hambali bagaimana bacaan rukun tasawufnya? Sama seperti Imam Hanafi. Riwayat Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah wa shalawatu wa thayyibatu. Itu Pak. Ini rukun bacaan tasawufnya ini Pak. Ada 3 riwayat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sama Umar bin Khattab. Bapak yang mana bacanya? Ada yang tahiyatulillah, zakiyatulillah enggak? Ada ya. Ini rukun Pak, masih baca. Nah, maknanya apa maknanya Pak? Makna tasawufnya apa itu makna tasawuf? Ini Pak lihat. At-tahiyyatulillah, as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi annahu malikun. Yang namanya at-tahiyyat itu adalah segala pujian kepada Allah karena Allah lah sebagai malik, sebagai pemilik, sebagai penguasa. Mustahilun dijamin tahiyyat, yang berhak untuk segala pujian dan penghormatan, gitu ya. Dari seluruh makhluk. Jadi yang namanya tahiyyat apa? Pak, Bapak baca tadi at-tahiyyat. Artinya apa? Segala penghormatan. Tahiyyat, artinya tahiyyat itu segala penghormatan, segala pujian gitu. Nah itu ya. Ada yang mengatakan wakila mana tahiyyat itu assalam. Ya, artinya segala apa namanya? Segala keselamatan, segala penghormatan seperti itu. Jadi tahiyyat itu artinya segala penghormatan. Al-mubarakah, at-tahiyyatu mubarakah. Apa mubarakah? Mubarakah maknanya apa di sini maknanya? Berkah. Berkah itu kalau bahasa Arabnya di sini diartikan apa namanya? Namiyat berkembang. Segala penghormatan dan segala keberkahan dari at-tahiyyatul mubarakatuh terus as-shalawat. Apa shalawat? Segala sholat 5 waktu. Itu. Terus at-thayyibat. Apa thayyibat? Al-a'malu as-shalihah, seluruh amal soleh. Jadi segala penghormatan dan kemudian segala kebaikan, keberkahan dan sholat 5 waktu saya dan juga seluruh amal-amal ibadah saya, maka semuanya untuk siapa? Billah, untuk Allah. Jadi kita kalau baca tahiyat artinya gitu Pak. Jangan cuma at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Artinya dari ini sekarang artinya ini maknanya Pak. Segala penghormatan, segala sholat 5 waktu, seluruh sholat 5 waktu saya, seluruh amal ibadah saya, seluruh apa namanya keberkahan yang diberikan itu semuanya untuk siapa? Untuk Allah. Ya kan? Assalamu apa waktu Pak?
semoga Allah berikan kepadamu wahai para nabi. Terus apa? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah dan rahmat Allah. Terus assalamu alaina, keselamatan untuk kami semuanya. Di sini siapa dikatakan? Alaina di sini maknanya siapa? Ay al-hadirin min imam wa ma'mum wa malaikah wa ghairihim. Jadi imam, makmum, malaikat yang hadir di sholat juga didoain, Pak. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Keselamatan, semoga Allah berikan keselamatan untuk wahai para nabi dan juga keselamatan untuk kami semuanya. Imam, makmum semua juga yang hadir di masjid ini. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ibadillahi sholihin. Termasuk juga untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Nah ini Pak, jadi makna tasahudnya harus ngerti Pak. Jadi sambil baca tasyahud, hati kitanya sambil menerjemahkan gitu. Maksudnya mengerti maknanya. At-tahiyatulillah, segala penghormatan untuk Allah. Az-zakiyatulillah, segala kesucian. Kalau yang tadi ya, ikut yang Ibnu Mas'ud, as-shalawat tahiyatulillah, az-zakiyatulillah. Jadi segala pensucian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau yang pakainya Ibnu Abbas, Imam Syafi'i ini riwayat Ibnu Abbas ini. Kayak Imam Syafi'i ini riwayat Ibnu Abbas tadi. Mana? Nah ini Imam Hambali ya. Imam Hambali at-tahiyatulillah wa sholatu wa thayyibatu assalamualaikum ayuhan nabi. Atau Imam Maliki at-tahiyatulillah, az-zakiyatulillah, at-thayyibatu as-shalawatulillah. Segala penghormatan untuk Allah, segala pensucian untuk Allah, at-thayyibatu segala amal yang baik-baik, amal ibadah dan sholat 5 waktu hanya untuk Allah. Yang penting maknanya seperti itu. Jadi kita memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, udah dari mau enak selesai. Apa syarat tasawufnya Pak? Ini Pak. Wa yushtaratu fi sihhati tasawuf al-mafrud ayakuna bil arabiyyah. Syarat sahnya tasawuf yang pertama harus pakai bahasa Arab. Kalau kita terjemahin misalnya segala penghormatan, sholat 5 waktu, ibadah saya semuanya hanya untuk Allah. Yang kedua, ayyuwalliya baina kalimatihi, harus berurutan bacaannya. Jangan dijeda-jeda lama gitu. Yang ketiga, wa ayyasma nafsa, telinganya dia sendiri dengar Pak, sama seperti takbir ya. Ya kan? Takbiratul ihram ada enggak salah Pak? 13 tadi itu kan. Kalau cuma mulutnya goyang atau mulutnya gerak aja tapi kupingnya enggak dengar, enggak sah. Fatihah juga sama. Dan ternyata tasyahud akhir juga sama Pak. Harus dengar ini intinya. Dan kemudian harus teratur, jangan dibalik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, at-tahiyatulillah misalnya balik. Enggak sah. Harus urutan yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun yang ke-10. Ya Pak, lanjut ya. Dikit lagi, sudah dikit lagi selesai. Yang ke-11 apa? Yang ke-11 membaca sholawat. Kalau kata Syafi'iyah dan Hanabilah, membaca sholawat ini rukun. Menurut Hanafi dan Hambali tidak rukun. Dalilnya menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, menurut Imam Syafi'i, bacaan yang rukun dalam sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad, atau ada riwayat mengatakan dapat Syafi'i Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya ketika tasyahud akhir, ketika tasyahud awal sampai situ aja Pak. Jadi ketika kita tasyahud awal, kalau yang Syafi'i ya Pak, yang Syafi'i at-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatuillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Hanafi kan asyhadu an la. Hanafinya ketika asyhadu an la. Kalau Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu. Wa asyhadu anna rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu.
Jadi kalau kata Syafi'i, Allahumma sholli ala Muhammad rukunnya. Tapi untuk keluarganya, untuk keluarga salawat Ibrahimiyah menurut Syafi'i itu sunnah. Tapi kalau menurut Hambali, salawat untuk keluarga Nabi dan salawat untuk keluarga Nabi Ibrahim itu rukun, gitu ya. Jadi kalau Syafi'i cuma Allahumma sholli ala Muhammad rukunnya. Ya. Jadi tasyahud yang tadi bacaannya rukun ditambah sholawat. Kalau Syafi'iyah Allahumma sholli ala Muhammad, atau ada di bagian mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rukunnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad aja, Pak. Tapi kalau Hambali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seperti itu. Sampai situ. Kalau menurut Hambali rukunnya salawat. Jadi kalau Syafi'i sama Hambali rukun, tapi bedanya kalau Syafi'i hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk keluarga dan untuk salawat Ibrahimiyah ini kalau menurut Syafi'i adalah sunnah, tapi menurut Hambali rukun, ya harus dibaca. Begitu. Nah ini bacaan salawatnya, Pak. Ini ya. Pokok sabata hadis siqah inda Bukhari wa Muslim. Ini riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Ada juga riwayat yang lainnya. Jadi di sini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad innaka Hamidum Majidnya terakhir. Tapi ada riwayat ini kan apa namanya dari Ka'ab bin Ujrah. Ada juga Ka'ab bin Ujur, ada Wahib bin Ujur, ada Ka'ab bin Ujrah. Ya. Bahwa Rasulullah ketika keluar bersama kami, lalu kami bertanya, ya Rasulullah, Allah mengajarkan kepada kami bagaimana caranya memberi salam. Jadi kalau memberi salam sudah tahu, tapi kalau baca salawat bagaimana? Mengucapkan salawat, bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ada dua versi riwayat tadi saya. Jadi kalau yang tadi apa namanya sebelumnya ini apa namanya riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalau ini riwayatnya saya tidak cantumkan ya, tapi apa namanya perawinya hadisnya sanadnya dari Ka'ab bin Ujrah seperti itu. Nah ini Pak, jadi innaka Hamidum Majidnya ada yang di tengah, ada yang di akhir. Tapi kalau menurut Hambali ini rukun dibaca. Kalau Syafi'i cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Maliki dan Hanafi mengatakan itu adalah sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya. Menurut Imam Hanafi adalah sunnah. Ini Pak tabelnya. Sore udah habis minum dulu ya. Ini. Bapak bisa lihat tabelnya Pak. Kita buatkan tabelnya Pak. Imam Hanafi bentuknya sunnah, bacanya Allahumma sholli ala Muhammad seterusnya. Maliki sunnah, bacanya Imam Syafi'i rukun, bacaan yang rukunnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang sunnah wa ala Muhammad ini adalah sunnah. Kalau Imam Hambali rukun, bacanya Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid seperti itu. Nah itu menurut Imam Hambali. Rukunnya sampai selesai. Jadi dari at-tahiyatu lillah, as-shalawatu az-zakiyatu at-thayyibatu lillah. Atau tadi yang riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Baik, ini rukun yang ke berapa Pak? Ke-11. Membaca apa Pak? Membaca sholat. Yang terakhir yang terakhir ittafaqa salasan minal a'immah ala anna al-khuraja min as-salati ba'da tamamiha la budda yakuna bi lafzi as-salam wa illa batala. Sepakat semua ulama yang tiga itu bahwa untuk selesainya sholat dengan mengucapin salam. Kalau cuma nengok aja nggak ngucapin nggak. Yang menjadi selesainya sholat apa?
ucapan assalam. Menurut Hanafiyah minimal assalam tanpa alaikum. Salam, assalam, assalam gitu. Tapi kalau mau lengkapnya lagi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi menurut Hanafi salamnya itu rukunnya 2 kali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rukunnya 2 kali menurut Hanafi. Nah, kalau menurut Imam Maliki, ini dia. Imam Hanafi ya. Imam Hanafi, Imam Hambali, kenapa 2 kali? Dalil ini, Pak. Inna la yasbi ahadukum ayatu ayatan wa alamin summa yusallimu ala akhihi ma'ala man. Kata Rasulullah SAW, ini hadis juga, Pak, bahwasanya setelah itu salam untuk saudaranya yang ada sebelah kanan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini menjadi dalil mazhab Hanafi sama mazhab Hambali bahwa salam itu rukunnya 2 kali. Yang wajib, kalau Hanafi wajibnya 2 kali. Hambali rukun. Jadi ya. Nah, kalau kata Imam Maliki, lagu dari Rasulullah ya assalamualaikum. Bahkan kata Imam Maliki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, Pak. Ini dibawa Abu Dawud dan Wa'id bin Hujur. Tapi paling sedikitnya assalamualaikum. Kalau Imam Hanafi tadi apa? Salam gitu ya. Kalau Imam Maliki assalamualaikum. Yang rukunnya menurut Imam Maliki sekali aja ke kanan, ke kirinya sunnah. Kalau melengkapnya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, riwayat dari Abu Wa'id bin Hujur. Kalau Syafi'i bagaimana salamnya, Pak? Kata Imam Syafi'i, wala yundabu, enggak sunnah itu pakai wabarakatuh, cukup assalamualaikum. Nah itu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi tanpa ada wabarakatuh. Jadi kenapa Nabi SAW ini semua pakai dalil ya? Jadi kalau kita mengucapkan assalam juga ada hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi ada hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Maliki juga ya pakai hadis juga seperti itu. Imam Maliki nggak kenal hadis, ya pasti, Pak, kenal hadis lah. Beliau tinggalnya 9 tahun 90 Hijriah, tahun 100 Hijriah masih dekat banget. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak usah lah kita ke pajak-pajak ngapain gitu kan? Memang imam-imam itu bukan pakai hadis semuanya, pakai hadis semuanya kan dari ini. Kalau kita baca Quran ini, apakah kita baca Qurannya langsung ke Rasulullah, Pak? Bisa ada pertanyaannya, udahlah kita misalnya nggak usah coret tata cara sholatnya ngikutin imam, langsung aja ke Nabi. Lah emang kita kayak baca Quran langsung kayak Nabi, Pak? Kan pasti diajarin sama sahabat, sama tabi'in, sama ulama-ulama, imam-imam itu gitu kan. Baca Al-Quran aja diajarin, lah cara ibadah sholat juga ibadah yang lain pasti diajarin gitu kan. Dari guru-guru kita juga kan, guru-guru kita dari gurunya, dari imam-imam dan seterusnya. Nah mereka juga pakai hadis-hadis juga. Nah, Nabi SAW benar Islam ini Yasiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sampai kelihatan pipinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Imam Syafi'i, assalamualaikum warahmatullahi cuma sekali rukunnya, sama seperti Maliki. Berbedanya dengan Hambali dan Hanafi. Kalau Hanafi Hambali itu salamnya 2 kali rukunnya, minimal assalam. Tapi kalau kata Syafi'i minimal assalamualaikum. Aduh. Imam Hambali ya, Imam Syafi'i ya. Sedangkan dari salam rukunnya cukup sekali. Nah ini hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW sekali mengarah ke wajahnya. Juga hadis dari Salmah bin Aqwa, saya melihat Rasulullah sholat dengan sekali salam. Ini pakai hadis juga, Pak. Kemudian Imam Hambali ini, Pak. Nabi Imam Hambali mengatakan bahwa yang diwajibkan salam itu 2 kali. Dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi, dengan urutan seperti ini. Kalau dibalik nggak sah. Alaikum warahmatullahi atau Waalaikumsalam gitu. Nggak sah. Kalau Waalaikumsalam. Ada nggak, Pak? Waalaikumsalam. Itu menjawab ya. Tapi kalau katanya Syafi'i boleh juga. Waalaikumsalam sah. Lupa. Ulama sampai begitu ya.
Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh seperti itu. Soal malah karohah tapi dimakruhkan. Nah ini tabel yang terakhir. Ya Pak. Jadi tabelnya Hanafi boleh hanya dengan ucapan assalam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullah, salam pertama rukun, salam kedua rukun. Kata Imam Maliki yang boleh adalah ucapan assalamualaikum atau assalamualaikum yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukunnya hanya sekali salam pertama ke kanan saja, yang salam keduanya sunnah. Syafi'i ucapannya assalamualaikum warahmatullahi tanpa menambah wabarakatuh. Rukunnya sekali salam ke kanan saja, salam ke kirinya sunnah. Imam Hambali harus ucapannya sesuai assalamualaikum warahmatullahi sesuai dengan urutannya, kalau enggak batal sholatnya. Imam Hambali rukunnya salam pertama, salam kedua, rukun juga seperti itu. Selesai Pak sholat kita. Nah ini yang terakhir tertib. Sudah. Jadi tertib ini dalilnya apa yang selalu dilakukan Rasulullah, maka itu ada urutan sholat. Kalau salam dulu baru takbiratul ihram, yang enggak sah. Atau ruku dulu baru kemudian baca Al-Fatihah gitu, enggak sah. Rasulullah juga dalam hadis bisa menggunakan sunnah, maka ini menunjukkan urutan atau tertib sholat. Ya Pak, dan bisa menjelaskan ke anak-anaknya, ke istrinya, coba sini, ayah lihat sholatnya, rukunya bagaimana, sujudnya, udah ngerti. Baca tasawuf gimana? Coba baca tasawufnya, ada di tes saya. Paling tidak pas Hadi bilang, Ustaz, ini materinya gitu. Buat mentekan dulu. Ya, nanti di saya. Nanti saya share Pak, insyaallah. Jadi baca tasawuf itu rukun ya Pak, dari mulai mana tuh? Tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Baca salawat rukun juga. Sampai menambah. Baik, ada pertanyaan Pak? Kalau angkat jari itu Ustaz pada waktu asyhadu itu di awal tahiyat atau waktu syahadat aja? Iya. Apa perlu kita nanti bahas sunnah-sunnahnya juga? Iya. Oh iya. Ini baru rukunnya Pak. Kalau sambil berdiri itu sunnahnya ngapain? Kalau sambil takbiratul ihram itu sunnahnya ngapain? Kan takbiratul ihram Allahu Akbar, ada nggak sunnahnya? Ada kan? Ketika kita berdiri, rukunnya berdiri. Kalau berdiri itu nanti ada sunnahnya nggak? Berdiri. Ada. Ketika ruku ada sunnahnya nggak? Ketika sujud, i'tidal, kemudian ketika duduk tasawuf akhir, tasawuf awal ada sunnahnya nggak? Ya, jadi kalau kayak tadi pertanyaan Bapak, ketika duduk tasawuf akhir atau membaca tasawuf akhir, ada nggak? Itu yang rukunnya at-tahiyatulillah. Sunnahnya ngapain? Sunnahnya tangan mata kita lihat ke tangan, ke jari kita, Pak, bukan jari orang. Lihat ke jari kita. Nah, kalau kayak tadi itu, sebenarnya sih nanti kita bahas. Kayak apa namanya perbedaannya di situ, Pak. Jadi perbedaannya kalau Imam Hanaf, jadi melingkarkan. Ada riwayat melingkarkan. Apa ini? Jempol dengan melingkarkan jari jempol dengan jari tengah gitu. Nah kemudian kalau Hanafi tadi Pak, Hanafi itu ketika asyhadu an-nya, saya bersaksi bahwa tidak asyhadu an-la, digerakkannya. Kalau kata Syafi'i digerakkannya asyhadu an la ilaha illallah. Nah dari ilnya. Nah ketika Hambali sama Maliki mengatakan indama ketika menyebut lafzul, ketika menyebutkan lafzul jalalah, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu thayyibatu lillah. Nah itu jadi ketika menyebut tempat-tempat Allah digerakin ke kanan ke kiri gitu. Nah itu sunnah-sunnahnya. Jadi sebenarnya sih apa namanya? Ya itu ada hadis-hadis juga mereka seperti itu. Jadi digerakkan kalau Hambali sama Maliki itu ketika menyebutkan lafzul jalalah. Jadi Maliki misalnya bacanya at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu as-salawatu lillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menyebut lafzul jalalah digerakkan, gitu loh. Tapi kalau kata Syafi'i udah sekali aja ketika asyhadu an la ilaha illallah. Kata Maliki ketika asyhadu alla, itu gerakannya jadi. Jadi ada sunnah-sunnahnya. Jadi nanti berarti kita bahas ya kapan-kapan. Ya, itu Pak. Lagi? Tadi nyambung yang Amidin. Jadi apakah kita
melaksanakan sholat itu mengikuti salah satu dari mazhab yang ada, itu nyampur. Misalnya ini pas di bab niat kan kalau menurut Syafi'i kan harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, sementara pada saat kita takbiratul ihram membaca Allahu Akbar, hati kita kan harus mengikuti makna dan memahami Allahu Akbarnya itu. Nah, pada saat bersamaan kita niatkan dengan repot kan. Sehingga kita kan kebanyakan niat itu kan menjelang sholat. Jadi kita kayak apa, tafakur sejenak menjelang takbiratul ihram, kita meniatkan apakah mau dilafazkan atau tidak. Misalnya berikutnya kita mungkin memakai dulunya istirosnya kembali gitu, terus ini ada nyampur seperti ya sebenarnya punya Al-Fatihah kita mengamalkan di situasi seperti ini, tapi bisa tidak kunut karena subuh misalnya, gimana? Jadi campuran sama. Iya. Sebenarnya gini Pak. Jadi bagi yang memang belum sampai kepada tingkatan mustahil, ya lebih baiknya muntabi gitu, mengikuti berdasarkan satu mazhab seperti itu. Cuma kemudian ada juga ulama yang mentakyidnya, memberikan catatan bahwa Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i mengatakan apabila kalian mendapati hadis yang sahih bahwa mazhabi itu adalah mazhabku seperti itu. Nah, jadi saya kira kemudian dari situ bisa dikatakan ya boleh juga, artinya ada ulama mengatakan bahwa ya kalau seandainya kita misalnya mengetahui hadisnya mana yang lebih sahih, lebih kuat, mana yang lebih rajih, nah maka bisa jadi kita misalnya saat misalnya takbiratul ihramnya, saat misalnya yang berhubung ya, misalnya saat niatnya itu kita misalnya menggunakan pendapat mazhab ini misalnya, tapi kemudian ketika baca Al-Fatihahnya menggunakan mazhab ini misalnya seperti itu. Ya, yang penting kita tahu dalilnya gitu. Yang penting kita tahu dalilnya. Jangan cuma karena ikut-ikutan kayaknya juga tuh nggak pakai baca bismillah kencang misalnya gitu kan. Ya, yang penting tahu dalilnya. Tapi kalau misalnya kita takbiratul ihram atau niatnya Syafi'i misalnya, kemudian baca Al-Fatihahnya Hanafi atau Maliki bahkan nggak baca bismillah ya. Kalau Hambali masih baca bismillah ya, baca pelan-pelan gitu. Yang penting tahu dasarnya aja gitu. Dalam beribadah kita tahu dasarnya gitu. Asal meskipun mungkin tahapan kita belum sampai mustahil dalam artian mampu mengatakan bahwa hadis ini secara tingkatan ini mana sih sebenarnya yang lebih utama gitu. Misalnya ketika kita memahami hadis tentang innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu harus berdasarkan niat gitu. Nah maka kan pasti antara ulama-ulamanya punya alasan. Kayak tadi Pak, sujud itu kan saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan. Yang pertama ada dengan jabhah, ya kan? Bunyi hadisnya apa? Jabhah. Tapi kata Imam Hanafi sama Imam Hambali, hidup itu masuk bagian dari perintah sujud gitu kan. Tapi kalau kata Imam Syafi'i sama Maliki enggak, yang rukunnya ini cuma ininya aja, dahinya saja. Bahkan kata Imam Maliki, kalau dahi ketika tertutup sah. Tapi kata Imam Syafi'i kalau nggak tertutup nggak sah. Padahal cuma jabhah yang berbeda-beda. Sama seperti ketika menafsirkan awalan masdumun lisan, bahwa yang membatalkan wudu itu selain keluar angin, baul, misalnya buang air dan sebagainya, menyentuh perempuan gitu. Kenapa? Karena ayatnya awalan masdumun lisan. Kata Imam Syafi'i udah sekedar sentuh saja, gitu, batal. Tapi kata Imam Maliki enggak, kalau nggak ada nafsu gitu. Kata Imam Hanafi, kalau nggak sampai kerangsang, pokoknya nggak batal kita. Makanya ketika kita tawaf, walaupun menyentuh juga, ada nggak orang yang tawaf kemudian sentuh ke kerangsang gitu. Ketika nggak kerangsang yang nggak batal. Nah biasanya ketika tawaf, ngambilnya ke Maliki atau ke Hanafi gitu. Nggak batal gitu. Kecuali kalau kita tentu ya Pak, batal itu kan harus wudu lah gitu kan. Tapi kalau sekedar bersentuhan saja, walaupun tawaf itu kan yang syarat sahnya tawaf itu kan harus suci dari hadas.
dari hadas kecil gitu. Ketika kita misalnya kesentuhan, padahal ayatnya apa? Lamastumun nisanya itu ayat itu cuma itu juga, tapi diterjemahin beda. Itu karena kedalaman ulama dalam memahami ilmu balaghah, ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu macam-macam. Jadi mereka itu tingkatannya sudah mustahil karena kan bukan hanya sebatas hafal Quran, bukan hanya sebatas ratusan ribuan hadis gitu Pak. Tapi dari sisi kata-kata itu saja mereka sudah memaknainya sangat luar biasa. Ketika misalnya dalam berdiri disunnahkannya bersedekah, itu kan diambil kalimat sodrun, meletakkan tangannya di sodrun. Nah sodrun kemudian ada yang mengatakan sodrun itu lubun, ada yang mengatakan sodrun itu kolbun, ada yang mengatakan jadi meletakkan tangan di sodrun. Sodrun itu ada yang mengatakan dada, dada itu ada yang mengatakan di sini. Sehingga ada sedekah begini. Ada yang sodrun itu kolbun, kolbun itu hati, hati mana? Ada di sini. Sodrun itu jantung, lubun, jantung mana? Jadi kalau tangan di sini, jantung. Itu kata-kata meletakkan tangan karena perbedaan pengertian dari kata-kata tadi Pak. Sodrun yang diartikan macam-macam sehingga nanti ada yang sedekahnya begini Pak, ada yang begini kan? Karena mengatakan sodru itu kolbun, hati itu di sini. Ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan dada, ini dada di sini begini. Nah itu karena perbedaan dalam menafsirkan kata-kata. Artinya kita kembali lagi, kalau seandainya memang kita betul-betul mengerti dan memahami hadisnya, bukan dengan tujuan cari-cari yang mudah ya Pak ya. Kalau tujuan cari-cari yang mudah bahkan nggak boleh Pak. Nikah misalnya nggak usah pakai saksi lagi gitu kan. Ada sebagai macam orang seperti itu, ya nggak boleh. Karena kan Ustaz kalau melihat perbandingan mazhab tadi, rukun menurut mazhabnya Hanafi kan paling kiri Ustaz. Tapi wajib yang lainnya Pak. Oh yang silaturahmi tadi. Apa yang lagi itu? Bapak lihat aja. Bapak kayaknya mau program Hanafi. Nih Pak. Kalau ditanya ngajinya pakai kitab enggak? Iya pakai kitab ya Pak, tapi udah diterjemahin kan. Pak asalnya juga kelihatan. Nah di sini dikatakan kata yang Hanafi bahkan wajib sholat itu sampai 18. Jadi tambah rukun 6 berapa? Banyak banget lagi kan? Nah, jadi lebih banyak lagi ya. Yang Hanafi ini rukunnya, jadi ada yang mengatakan rukunnya yang sepakat itu 4, tetapi ada juga 6. Tapi kemudian yang lainnya ada apa namanya? Ada yang wajib sholat seperti itu. Ya sebenarnya cuma perbedaan istilah saja sih. Jadi istilahnya cuma wajib sama rukun, tapi ketika wajib kalau nggak dikerjain ya sama juga kan Pak, seperti itu. Gitu ya Pak. Nah, ada lagi yang Pak? Silakan. Mungkin disebutkan kali barangkali sebabnya Komedi 1,5 jam itu masih ada waktu suruh ya? Silakan. Dari waktu selesainya suruh itu 1,5 jam. Kemudian nanti 1,5 jam keduanya masuk waktu duha seperti itu. membaca salam. Bapak nanya. Ayo Pak Haji. Bagi makmum setelah imam salam pertama atau imam setelah selesai salam kedua. Tuh kan cakap pertanyaannya kan, padahal yang nggak tahu ya. Sama seperti takbiratul ihram atau yang lainnya Pak. Kalau kita berbarengan atau mendahului imam juga sah sholatnya. Nah, imam baru takbiratul ihram Pak. Allah, kita langsung Allah gitu. Nggak boleh berbarengan. Sah-sahnya takbiratul ihram ba'dal imam gitu. Nah, begitu juga rukun-rukun yang lainnya. Makanya ini Pak. Makanya kalau jadi imam harus ngerti juga ya. Boleh, itu pelajaran dulu banget itu. Bisa dalam fikih sunnah. Boleh kita mengucapkan takbir intiqal lebih belakangan dibanding gerakannya. Ya Pak. Allah, misalnya gini. Ada nggak Pak orang yang Allahu Akbar,
kadang-kadang kekejar sama makmum itu. Makanya Allahu Akbar itu. Jadi gini, ngucapin dulu baru gerak. gerak dulu. Jadi gini Pak, Allahu Akbar. Nah itu. Jadi posisi kita kadang-kadang kalau posisi kita berbarengan dengan ini, kecuali kalau di Madinah, di Mekah, bahkan kalau itu kan ada Bilalnya ya, ada ini ya kan. Jadi imam juga Allahu Akbar, terus Allahu Akbar. Nah itu. Jadi kadang kita jadi patokan itu. Nah, kalau berbarengan atau kadang-kadang gini. Ketika setelah nyari kalau Bilal menjaga kalau nah itu Pak, baru Allahu Akbar. Tapi kalau nyari kalau Bilal Allahu Akbar ada makmum sudah rukun duluan itu. Nah, makanya gitu Pak. Jadi salam juga sama. Jadi salam sama. Kalau Bapak mengikuti Syafi'i yang rukun itu salam pertama, berarti setelah salam pertama. Kalau kata Hanafi dan kata Hambali yang rukun itu salam kedua, maka salam pertama, salam kedua imam selesai, baru kita salam. Nah, sekarang Bapak mau yang mana? Silahkan. Dulunya juga sunnah. Ya, kalau mau lebih aman setelah imam salam kedua nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita salam misalnya. Itu lebih aman Pak. Karena dua kali salam rukun juga. Itu kalau saya lebih hati-hati itu aja Pak. Om izin ya. Salam kedua aja. Kalau salam kedua, salam pertama, ya bisa jadi kalau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i atau Imam Maliki. Cukup Pak? Ada pertanyaan lagi nggak? Besok udah beda lagi bahasannya. Atau jangan-jangan besok saya udah dikira sekarang. Sudah nyiapin daripada kalau rapat dari dengan menterinya Haji Arab Saudi langsung mau itu. Pokoknya tanggal 9 Januari harus sudah tanda tangan untuk kontrak. Itu gimana menyiapinnya? Udah harus berangkat deh. Itu menterinya langsung bilang datang. Karena ada orang yang khusus itu. Ada yang menteri datang tapi dari kementerian asal di banyak. Nanti dipotong Pak itu. Nah itu tadi ada suruh segera kita asal menyiapkan harinya. Karena sudah di Rabiul Awal di akhir, di menit awal, di menit akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal udah datang di bulan itu kan. Jadi kalau udah Syawal itu udah datang di bulan haji seperti itu. Makanya kalau Ramadan itu udah bulan Maret ya. Nah, 22 itu kan 22 Maret itu kan tanggal 1 Ramadan gitu kan. Nah, jadi cepat sekali. Januari, Februari, nah bulan Maret ini masuk Ramadan gitu. Semakin cepat semakin maju terus. Tahun depan nanti itu bisa jadi haji 2 kali dalam setahun. Nggak tahu tahun 2000 berapa itu dalam 1 tahun itu haji bisa jadi 2 kali. Di awal tahun sama di akhir tahun nanti bisa ketemu setahun itu 2 kali haji seperti itu. Tapi cukup ya Pak. Demikian barangkali pertemuan kita pada pagi hari ini. Bagian yang ketiga dari rukun sholat. Insya Allah nanti kalau saya ikutin aja, ikutin dulu saja yang mau dibahas materi apa. Kalau memang nanti dimintanya sunnah-sunnahnya, ya kita akan lanjutkan materi tentang sunnah-sunnah dari yang rukun dari sudah kita bahas. Mohon maaf, kita akhirnya beberapa hadis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.